Para hadirin yang kami muliakan, sebelum kami membacakan sambutan Bapak Bupati, perkenankan kami menyampaikan permohonan maaf beliau kepada kita semua yang hadir pada malam hari ini, karena beliau berhalangan tidak bisa hadir di tengah kita pada saat ini untuk melaksanakan kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kami
Kami akan bacakan sambutan Bapak Bupati dari Jombang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Ustaz penceramah Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asyari dari Pasuruan, Jawa Timur. Selamat datang Pak Ustaz di bumi seluruh dari serta ketujuan. Yang kami hormati para alim ulama, tuan-tuan guru, dan kaum santri pandai, tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang kami hormati, Bapak Kapolres dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kapolres Semarang Utara, Bapak Camat yang mewakili Bapak Lurah, yang kami hormati Ketua Panitia beserta Kepala Panitia Peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW Masjid Baitur Rahim Kuala. Yang kami muliakan para hadirin yang berbahagia. Sebagai insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sepatutnya lah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadiratnya atas segala limpahan rahmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita, sehingga kita dapat hadir dan berkumpul di Masjid Baitur Rahim ini dalam rangka memperingati suatu peristiwa besar yang setiap tahun kita peringati, yaitu memperingati hari lahirnya seorang utusan Allah yang utama, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya selawat dan salam tiada henti-hentinya kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan teladan sehingga kita keluar dari kehidupan jahiliyah menuju kepada kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebenaran yang hakiki dan penyelamat dunia dari segala kemungkaran dan keislaman. Hadirin yang berbahagia, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang setiap tahun kita laksanakan hendaknya tidak hanya sekedar suatu momentum peringatan yang bersifat seremonial saja, akan tetapi yang lebih penting dari itu adalah amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mungkin akan kita dengar bersama tausiah ceramah peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan oleh Ustaz kita Abdul Qadir pada malam ini dapat bermanfaat dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Kaji Jawa Barat, Dr. Abdul Qadir Usman. Sekian, terima kasih. Kepada Bapak Insinyur Rizka Irawan, kami ucapkan ribuan terima kasih atas partisipasi kehadirannya serta kata sambutannya yang telah mewakili Bapak Bupati kita pada acara kita pada malam hari ini.
hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kini sampailah kita pada yang kita tunggu-tunggu, yaitu acara inti peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, yaitu ceramah agama yang akan disampaikan oleh Abu Mukarram Al-Ustaz Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asyegani. Kepada Ustaz kami persilahkan dengan segala hormat. Allahumma sholli ala Muhammad. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di malam yang penuh barakah ini kita mendapatkan hidayah dan taufiknya, sehingga kita dapat bersama-sama memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, yang memperingati Maulid, yang menyebut nama Nabi Muhammad, yang bersolawat kepada Nabi Muhammad, bukan kita saja, semua makhluk di alam semesta ini semuanya bersolawat kepada Nabi Muhammad. Dan ini sudah janji Allah bahwa Allah akan mengangkat nama nabinya. Allah akan mengangkat nama Nabi Muhammad dengan firman-Nya, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami akan angkat nama wahai Muhammad. Ketika wahyu diturun, Nabi Muhammad SAW bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, apa maksud firman Allah, Allah akan mengangkat namaku? Wahai Rasulullah, maksud daripada ayat ini, setiap kali dimanapun disebut nama Allah, di situ juga namamu akan disebut. Setiap kali orang mengingat Allah, pasti juga akan mengingatmu, wahai Muhammad. Bahkan ketika Nabi Adam alaihissalam ingin menikahi Siti Hawa, Nabi Adam bertanya kepada Allah, ya Rabb, wahai Tuhan, bagaimana cara aku menikahi Hawa dan apa maharnya? Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Adam, jadikan maharnya adalah bersalawat kepada Nabi-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika Nabi Adam melakukan kesalahan dengan memakan buah kulli yang di surga, sehingga Allah menurunkan Nabi Adam di muka bumi ini, Nabi Adam bertaubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, selalu menangis kepada Allah, ya Allah, ampuni dosaku, ya Allah, ampuni kesalahanku, ya Allah. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa izzati wa jalali, demi kemuliaanku wahai Adam, aku tidak akan mengampunimu kecuali setelah engkau bertawassul dengan Nabi Muhammad. Para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, Nabi Muhammad adalah Nabiur Rahmah, Nabi yang penuh rahmat, sehingga umatnya pun disebut sebagai ummah marhumah, umat yang mendapatkan rahmat Allah berkat nabinya, Nabiur Rahmah.
Coba kita pikirkan, coba kita renungkan. Di dalam Al-Quran banyak kisah-kisah umat terdahulu, umat Nabi Musa, bagaimana disiksa, diadab oleh Allah gara-gara kesalahan sedikit, dikutuk oleh Allah. Sebagian orang-orang Yahudi dikutuk oleh Allah, dirubah rupanya menjadi rupa kera dan babi. Ada dalam Al-Quran. Kesalahan apa? Kesalahan kecil. Ketika ada di antara mereka yang berzina, langsung tertulis di dahinya bahwa dia adalah tukang zina, dan tulisan tersebut tidak bisa dihapus. Bahkan ada seorang ulama Bani Israel gara-gara menerima suap, akhirnya Allah mencabut imannya, bahkan ditarik ludahnya sehingga mati dalam keadaan su'ul khotimah gara-gara menerima suap. Umat Nabi Musa dirubah wajahnya menjadi rupa babi dan kera karena melanggar nabinya Nabi Musa. Sekarang kita bayangkan, kita renungkan, kita sudah berapa kali melanggar Nabi Muhammad? Sudah berapa kali kita melanggar Nabi Muhammad? Sudah berapa kali kita melakukan dosa? Dan sudah berapa banyak kita mendengar pimpinan-pimpinan kita menerima suap? Namun kenapa mereka tidak ditutup oleh Allah? Kenapa kita tetap diberi rahmat oleh Allah? Kenapa kita tidak ditimpa azab oleh Allah? Karena Nabi Muhammad SAW ada di antara kita. Nabi Muhammad benar memang sudah wafat. Memang benar Nabi Muhammad tidak hidup di antara kita. Tapi peninggalan Nabi Muhammad tetap ada pada diri kita. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Wahai Muhammad, Allah tidak akan menyiksa umatmu wa anta fihim, sedangkan engkau ada di antara mereka. Di zaman sahabat, zaman yang penuh barokah, nggak ada adab, nggak ada siksaan. Kenapa? Ada Nabi Muhammad hidup di antara mereka. Namun zaman sekarang ini Nabi Muhammad sudah tidak ada di antara kita. Mengapa kita masih mendapatkan rahmat? Kenapa kita selamat daripada kutukan Allah? Kenapa kita selamat daripada bala dan musibah? Karena ada peninggalan Nabi Muhammad di sekitar kita. Oleh karena itu, jika peninggalan Nabi Muhammad ini tidak diperhatikan, siap-siap adab Allah turun. Siap-siap adab Allah akan menimpa kita. Siap-siap kita dikutuk oleh Allah. Yang pertama, peninggalan Nabi adalah istighfar. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menyiksa mereka selama mereka masih sering beristighfar. Pertanyaannya, kita sudah berapa kali istighfar? Atau mungkin lewat satu hari kita tidak istighfar sama sekali? Padahal Nabi dalam hadisnya menyebut, wa inni la astaghfirullah fil yawmi mi'ata marrah. Bagaimana sabda Nabi? Aku ini seorang Nabi yang sudah dijamin masuk surga, dijaga daripada dosa. Aku tetap istighfar sehari paling sedikit 100 kali.
Nabi nggak punya dosa istighfar sehari 100 kali. Kita dosanya segunung tapi nggak pernah istighfar. Kalau kita tetap melazimi istighfar, kita selamat daripada para dosa. Tapi kalau sudah melalaikan istighfar, kita sudah lupa dengan istighfar, melakukan dosa tapi tidak mau melakukan istighfar, tunggu azab Allah, tunggu kutukan daripada Allah. Yang kedua, peninggalan Nabi Muhammad yang kedua adalah para aulia, para wali. Dia di suatu negeri, di suatu kota, di suatu daerah, di situ ada seorang wali, itulah peninggalan Nabi Muhammad. Selama ada wali-wali itu di tengah-tengah kita, selama ada wali Allah di daerah kita, kita akan aman daripada bala dan musibah. Karena kalau daerah kita nggak ada walinya, atau daerah tersebut tidak suka dengan para wali, pasti akan ada bala dan musibah. Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad mengatakan, "Walaulahu bainal anami la yudhika jibalun wa ardun lirtikabil khati'ati." Kalau bukan karena mereka para wali-wali Allah, kalau bukan karena mereka para kekasih-kekasih Allah, niscaya bumi ini akan dilipat oleh Allah, gunung akan dihancurkan oleh Allah. Lirtikabil khati'ati, karena banyaknya dosa kita. Berapa dosa maksiat yang kita lakukan, Allah murka terhadap kita. Kita selalu diberi rezeki oleh Allah, tapi rezeki tersebut kita pakai untuk menantang Allah. Diberi kesehatan, kesehatannya dipakai untuk maksiat. Diberi harta, hartanya dipakai untuk menantang Allah. Diberi pengaruh, diberi jabatan, jabatannya dipakai untuk maksiat dan menentang Allah. Allah murka terhadap kita. Tapi karena Allah masih melihat para kekasihnya ada di antara kalian, maka Allah pun tidak jadi menyiksa kita, memberi adab kepada kita. Dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, "Laula suyukhun rukka wa sibyan rudda wa hayawanun rudda la subba alaikumul adab subba." Kalau bukan karena para aulia, kalau bukan karena para wali, orang-orang yang soleh selalu rukuk, selalu sujud kepada Allah, kalau bukan karena bayi-bayi yang masih disusui oleh ibunya, kalau bukan karena hewan-hewan, binatang-binatang yang mereka berkeliaran tanpa memikul dosa, niscaya Allah akan menurunkan adab kepada kalian dengan adab yang besar. Tapi karena Allah masih melihat ada hamba-hamba Allah yang rukuk sujud, bayi-bayi yang masih disusui oleh ibunya, binatang-binatang yang tidak memiliki dosa, akhirnya Allah pun tidak menimpakan bala kepada kita. Oleh karena itu sangat bersyukur sekali kita di Kuala Lumpur kali ini ada Syekh Ali, pendiri Pondok Baqiyatus Shalihah. Dekat beliau kalian ini aman dari adab dan musibah. Kalau nggak ada beliau mungkin kita semua sudah hancur, sudah disiksa oleh Allah. Oleh karena itu lestarikan majelis-majelis beliau, ziarahi kubur-kuburannya, kalau Anda ingin mendapatkan barokah dan aman daripada bala dan musibah. Kemudian para hadirin hadirat, peninggalan Nabi yang ketiga, Nabi Muhammad SAW wafat dan meninggalkan
putrinya yang tercinta yang bernama Fatimah Az-Zahra. Kemudian putrinya pun memiliki dua anak yang bernama Hasan dan Husain. Hasan dan Husain ini memiliki keturunan-keturunan yang banyak sampai zaman ini. Inilah peninggalan Nabi. Nabi sudah wafat, keturunannya masih ada sampai sekarang. Dan berkat mereka ini, para keturunan Nabi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita keamanan daripada balas dan musibah. Berkat karena ada cucu-cucu Nabi-nya, ada keturunan Nabi-nya, ada keluarga Nabi-nya, ada tetesan darah dari Nabi-nya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menahan balas dan musibah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "An-nujumu amanun li ahli sama, wa ahlu baiti amanun li ahli al-ard." Bintang-bintang adalah pengaman bagi langit, sedangkan ahlul baitku, sedangkan keluargaku, mereka adalah pengaman penduduk bumi. Al-Habib Abdullah Al-Haddad juga mengatakan, ahlul baitil Mustafa tuhri hum amanul ardi fadabir. Keluarga Nabi yang disucikan oleh Allah, mereka itu adalah pengaman bumi, maka perhatikanlah mereka. Kalau sudah bumi itu kosong dari ahlul bait, maka datanglah janji Allah, siksa Allah. Di antara salah satu tanda hari kiamat adalah hilangnya, habisnya keluarga Nabi. Kalau sudah habis keluarga Nabi, turunlah siksa Allah, hari kiamat pun datang. Ma'asyarul hadirin wal hadirat, yang keempat, yang terakhir, kita bisa hidup dengan aman tanpa ada bala dan musibah karena masih ada orang-orang yang beramar ma'ruf nahi munkar. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bercerita, ada satu negeri yang di situ banyak orang soleh. Udziba ahlu qaryatin wa fiha 18,000 amaluhum amal al-anbiya. Di satu negeri ada 18.000 orang soleh, yang mana amal ibadah mereka itu seperti ibadahnya para nabi. Kita ada satu orang soleh yang ibadahnya seperti Nabi sudah beruntung. Ini ada 18.000 orang soleh, amal ibadahnya seperti amal ibadahnya para Nabi, tetapi disiksa oleh Allah. Allah murka terhadap mereka. Padahal mereka 18.000 orang yang soleh, amal ibadahnya seperti para Nabi. Para sahabat itu terheran-heran, ya Rasulullah, wa khaifah, ya Rasulullah, banyak orang soleh, ribuan orang soleh, amal ibadahnya seperti para Nabi, tapi mengapa mereka masih disiksa? Mengapa Allah masih murka terhadap mereka? Dijawab oleh Rasulullah, lam yakunu yaqdabuna lillah, karena orang-orang soleh tersebut tidak pernah marah karena Allah. Orang-orang tersebut tidak pernah marah karena Allah. Inilah orang-orang zaman sekarang. Kalau dirinya dihina marah, kalau anaknya dihina marah, tapi kalau agama Allah dihina tidak marah. Kalau anaknya nggak masuk sekolah, marah orang tuanya. Tapi kalau anaknya nggak sholat subuh, dibiarkan. Nggak pernah marah karena Allah, karenanya marahnya karena hawa nafsu.
anaknya pacaran dibiarkan, anaknya buka aurat dibiarkan. Inilah penyebab turun bala ketika mereka tidak pernah marah karena Allah. Marah tidak baik, marah tercela. Tapi kalau marah karena Allah, itu adalah marah yang baik. Bahkan jika orang tidak pernah marah karena Allah, berarti imannya lemah. Rasulullah SAW tidak pernah marah. Tapi beliau jika melihat ada orang yang tidak sholat, ada orang yang melecehkan agama, ada orang yang bermaksiat, Nabi adalah orang yang paling marah. Oleh karena itu, kalau kita ingin keluarga kita bebas dari bala dan musibah, jadikanlah marahmu karena Allah. Tinggalkan marah karena nafsu, tapi marahmu karena Allah. Jangan dibiarkan siapapun enggak sholat. Jangan dibiarkan keluargamu membuka aurat. Jangan dibiarkan keluargamu berpacaran. Jika 4 hal ini kita lakukan, kita jaga, kita perhatikan, negeri kita, kota kita akan aman dari bala dan musibah. Tapi sebaliknya, jika salah satu dari 4 hal ini kita abaikan, kita tidak mengurusnya, pasti ada Allah turun. Kalau ada musibah di negeri Indonesia ini, jangan salahkan pemerintah, jangan salahkan siapapun. Kenapa kok ada banyak musibah di Indonesia ini? Iya, karena banyak maksiat, karena banyak kemungkaran, tapi nggak ada orang yang amar ma'ruf nahi munkar. Aliran sesat 350 aliran sesat ada di Indonesia, tidak dibubarkan. 350 aliran sesat dibiarkan. Jangan salahkan banjir, gempa bumi. Kenapa ini aliran sesat dibiarkan 350, nggak sedikit? Di Malaysia 100 saja sudah dibasmi. 350 aliran sesat, belum tempat-tempat prostitusi, tempat perjudian dibiarkan. Jangan salahkan bahwa di Indonesia di barat dan musibah. Oleh karena itu, jika kita ingin kota ini kita aman, bebaskan kota ini daripada tempat-tempat yang negatif, tempat-tempat maksiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita hidayah dan inayahnya, memberikan kita taufiknya, sehingga kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabb, ya Tuhan kami mengangkat tangan kami kepadamu ya Allah. Kami mengakui dosa-dosa kami ya Allah. Kami mengakui semua maksiat kami ya Allah. Kami mengakui kami hamba yang penuh dosa ya Allah. Kami mengakui kami hamba yang selalu tidak taat kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, ya Rabbal Alamin. Dengan dosa-dosa kami ini ya Allah, kami pantas masuk neraka ya Allah. Dengan maksiat-maksiat kami ini ya Allah, kami pantas masuk neraka ya Allah. Ya Allah ya Rabb, tapi rahmat-Mu ya Allah, kasih sayang Nabi-Mu ya Allah, kami harapkan ya Allah. Ya Allah, dosa kami besar sekali ya Allah, tapi rahmat-Mu lebih besar ya Allah. Ya Allah, maksiat kami sangat banyak sekali ya Allah, tapi kemurahan-Mu lebih banyak ya Allah. Ya Allah ya Rabb, masukkan kami ke surga Firdaus ya Allah. Masukkan kami ke surga bersama Nabi Muhammad ya Allah. Amin. Ya Allah ya Rabb, kami berjanji ya Allah di tempat yang suci ini ya Allah. Kami berjanji ya Allah di rumah-Mu ini ya Allah,
Allah, ketika ajal menjemput kami ya Allah, jadikan akhir perbuatan kami adalah perbuatan yang soleh ya Allah. Jadikan akhir ucapan kami ucapan syahadat ya Allah. Jadikan akhir perbuatan kami daripada dunia ini adalah untuk bersujud kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Ya Allah ya Rabb, hadirkan Nabi Muhammad dalam keadaan sakaratul maut kami ya Allah. Hadirkan Nabi Muhammad dalam waktu ajal menjemput kami ya Allah. Wahwaradan anna dalam keadaan Nabi ridha kepada kami ya Allah. Dalam keadaan Nabi cinta kepada kami ya Allah. Dalam keadaan Nabi tersenyum kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbal alamin ya arhamar rahimin ya ajwadal ajwadin. Ajirna minan nar, ajirna minan nar. Jauhkan kami dari neraka ya Allah, jauhkan kami dari api neraka ya Allah. Wa adkhilna al-jannata ma'al abrar, masukkan kami surga bersama orang-orang yang saleh ya Allah ya Aziz ya Ghaffar. Amin. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. بكل خير وكان عبده هو القصور وجعل بكل خير وكان عبده هو القصور. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه
Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian yang terhormat,